Halo semua, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Sarni Sofiana dari Prodi Pendidikan Agama Islam 3B. So, today Hafsah bakal ngejelasin tentang passive voice. Sebelumnya, apa itu passive voice? Passive voice adalah kalimat dalam bahasa Inggris yang subjeknya dikenal sebagai pekerjaan. Misalnya, saya membaca buku menjadi buku dibaca oleh saya. Passive voice adalah kalimat yang merupakan lawan dari active voice, yaitu kalimat yang lebih fokus kepada subjek. Sedangkan passive voice adalah kalimat yang dimana subjeknya menerima. Passive voice kebagi kepada 6 bagian. Yang pertama ada passive voice of simple present tense, yang kedua ada passive voice of simple past tense, yang keempat ada passive voice of simple future tense, yang kelima ada passive voice of simple past tense, yang keempat ada passive voice of past future tense, kelima ada passive voice of present perfect tense, yang keenam ada passive voice of past future tense. Simple past tense adalah suatu kalimat dalam bahasa Inggris yang berisikan sesuatu hal yang akan dikerjakan pada saat ini ataupun sesuatu yang telah menjadi kebiasaan atau disebut dengan fakta umum. Seperti saya belajar matematika. Hal ini menyatakan sesuatu yang sedang terjadi saat ini. Sekarang kita akan masuk kepada rumusnya. Yang pertama, rumus daripada kalimat positif yang aktif yaitu subjek ditambah do atau does not ditambah verb 1 ditambah objek. Rumus pasifnya yaitu subjek ditambah to be ditambah verb 3 ditambah by ditambah objek. Kita masuk ke rumus kedua yaitu rumus kalimat negatif yaitu subjek ditambah to be ditambah verb 3 ditambah by ditambah objek. Rumus yang ketiga yaitu rumus kalimat interrogatif yaitu to be ditambah subjek ditambah verb 3 ditambah by ditambah objek. Kita masuk ke contoh. Contoh pertama yaitu contoh kalimat positif yang aktif. I study English. Saya belajar Inggris. I-nya menjadi subjek, study-nya menjadi verb 1 dan English-nya menjadi objek. Lalu kita ubah kepada kalimat pasif yaitu English is studied by me. English-nya menjadi subjek, is-nya menjadi to be, studied-nya menjadi verb 3, by me-nya menjadi objek. Contoh kalimat negatif yang aktif yaitu she doesn't know my name. Dia tidak tahu nama saya. She-nya menjadi subjek, doesn't-nya menjadi does yang tadi, know-nya menjadi verb 1, dan my name-nya menjadi objek. Lalu kita ubah kepada kalimat pasif yaitu my name is not known by her. Nama saya tidak diketahui olehnya. My name-nya menjadi subjek, is not-nya menjadi to be, know-nya menjadi verb 1, by her-nya menjadi objek. Contoh ketiga yaitu contoh daripada kalimat interrogatif yang aktif. Do you bring my phone? Apakah kamu meminjam teleponku? Lalu kita ganti kepada pasif. Pasifnya, is my phone broke by you? Apakah HP-ku dipinjam olehmu? Sekarang kita masuk kepada passive voice yang kedua yaitu passive voice of simple past tense. Passive voice of simple past tense adalah sesuatu yang dikenai pekerjaan atau perbuatan yang terjadi di masa lampau. Rumusnya, rumus kalimat positif subjek ditambah was atau were ditambah verb 3 ditambah by ditambah objek. Rumus kalimat negatif yaitu subjek ditambah was atau were ditambah not ditambah verb 3 ditambah by ditambah objek. Rumus interrogatif yaitu was atau were ditambah subjek ditambah verb 3 ditambah by ditambah objek. Sekarang kita masuk ke contoh kalimat positif. The zoo was gone by me yesterday. The zoo-nya menjadi subjek, was-nya menjadi to be, gone-nya menjadi verb 3, by me yesterday-nya menjadi objek. Contoh kalimat negatif yaitu the zoo was not gone by me yesterday. The zoo-nya menjadi subjek, was-nya menjadi to be,
gone-nya menjadi verb 3, buy me yesterday-nya menjadi objek. Contoh kalimat interrogatif yaitu was the zoo gone by me yesterday. Was-nya menjadi to be, the zoo-nya menjadi subjek, gone-nya menjadi verb 3, by me yesterday-nya menjadi objek. Sekarang kita lanjut kepada passive voice bagian ketiga, yaitu passive voice of simple future tense. Passive voice of simple future tense merupakan tense yang menunjukkan suatu peristiwa yang Passive voice of simple future tense adalah kalimat tense yang menunjukkan suatu peristiwa yang belum mulai atau yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Passive voice of simple future tense dapat digunakan will dan shall. Will atau going to dapat digunakan pada semua subjek, yaitu I, you, we, there, she, he, it. Sedangkan shall hanya dipakai pada subjek I dan we saja. Kebanyakan shall hanya dipakai pada English British saja. Contoh kalimat positif yang aktif yaitu subjek ditambah will atau shall ditambah verb 1 ditambah objek. Kalimat positif yang pasif yaitu subjek ditambah will atau shall ditambah be ditambah verb 3 ditambah by ditambah objek. Rumus kedua yaitu rumus negatif, yaitu subjek ditambah will atau shall ditambah not ditambah be ditambah verb 3 ditambah by ditambah objek. Yang ketiga yaitu rumus daripada kalimat interrogatif. Will atau shall ditambah subjek ditambah be ditambah verb 3. Contoh kalimat positif aktif yaitu I will wash the dishes. I-nya menjadi subjek, will-nya menjadi will, wash-nya menjadi verb 1, dishes-nya menjadi objek. Yaitu the dishes will be washed by me. The dishes-nya menjadi subjek, will be-nya menjadi will, wash-nya menjadi verb 3, by me-nya menjadi objek. Contoh selanjutnya itu contoh kalimat negatif yaitu the dishes will be not washed by me. The dishes-nya menjadi subjek, will be not-nya menjadi to be, washed-nya menjadi verb 3, by me-nya menjadi objek. Contoh kalimat selanjutnya yaitu kalimat interrogatif. Will the dishes be washed by me? Will-nya menjadi to be, the dishes-nya menjadi subjek, wash-nya menjadi verb 3, by me-nya menjadi objek. Sekarang kita masuk kepada passive voice bagian keempat, yaitu passive voice of past future tense. Contohnya seperti saya akan datang kepada ulang tahun Naila. Saya akan datangnya menjadi aksi, ulang tahun Nailanya menjadi sesuatu di masa lalu yang akan datang di masa depan, yaitu ulang tahun Naila. Sekarang kita masuk kepada rumus past future tense. Rumus kalimat positifnya yaitu subjek ditambah would ditambah be ditambah verb 3 ditambah by ditambah objek. Contoh kalimat negatifnya yaitu subjek ditambah was atau were ditambah going to ditambah be ditambah verb 3 ditambah by ditambah objek. Contoh kalimat interrogatifnya yaitu was atau were ditambah going to ditambah be ditambah by ditambah verb 3 ditambah objek. Rumus kalimat interrogatifnya yaitu was atau were ditambah going to ditambah be ditambah verb 3 ditambah by ditambah objek. Sekarang kita akan masuk ke contoh. Contoh pertama yaitu contoh kalimat positif yang aktif. Anita was going to borrow history book from Ayu at school. Contoh kalimat pasifnya yaitu Ayu history book was going to be borrowed by Anita at school. Contoh kalimat kedua yaitu kalimat negatif yang aktif. Anita was not going to borrow history book from Ayu at school. Contoh kalimat pasifnya yaitu Ayu history book was not going to be borrowed by Anita at school.
Sekarang kita lanjut ke contoh ketiga, yaitu contoh kalimat interrogatif aktif. Was Anita going to borrow his storybook from Ayu at school? Contoh kalimat pasifnya yaitu was Ayu his storybook going to be borrowed by Anita at school? Perbedaan antara aktif dan pasif yaitu kalau kalimat aktif itu yang pertama disebutkan itu Anita, lalu Ayu. Contohnya seperti ini. Kalimat aktif itu menjelaskan Anita akan meminjam buku Ayu di sekolah. Sedangkan kalimat pasif menjelaskan buku Ayu akan dipinjam oleh Anita di sekolah. Seperti itu. Sekarang kita lanjut kepada passive voice bagian kelima, yaitu passive voice of present perfect tense. Passive voice of present perfect tense adalah kalimat yang menunjukkan sebuah pekerjaan yang diawali di seperti dijual, dibeli, ditulis, dan lain-lain. Juga yang menunjukkan sebuah tenggang waktu. Kita lanjut ke rumusnya. Rumus pertama yaitu rumus positif. Subjek ditambah has atau has ditambah been ditambah verb 3. Sedangkan rumus kalimat negatifnya subjek ditambah have ditambah has ditambah not ditambah been ditambah verb 3. Sedangkan rumus kalimat interrogatif yaitu have atau has ditambah subjek ditambah been ditambah verb 3 ditambah tanda tanya. Sekarang kita masuk ke contoh. Untuk contoh pertama yaitu contoh daripada kalimat positif. Lina has been eaten meatball for 1 hour. Contoh kalimat negatifnya yaitu Lina has not been eaten meatball from 1 hour. Contoh kalimat terakhir yaitu kalimat interrogatif. Has Lina been eaten? Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu passive voice bagian ke-6, yaitu adalah passive voice of past perfect tense. Passive voice of past perfect tense merupakan tenses yang menunjukkan sebuah peristiwa yang terjadi di masa lalu dan sudah selesai juga di masa lalu. Sekarang kita lanjut ke rumus. Rumus kalimat positif yaitu subjek ditambah had ditambah been ditambah verb 3 ditambah by ditambah objek. Sekarang kita lanjut ke rumus kedua yaitu rumus negatif. Subjek ditambah had ditambah not ditambah been ditambah verb 3 ditambah by ditambah objek. Rumus kalimat interrogatifnya yaitu had ditambah subjek ditambah been ditambah verb 3 ditambah by ditambah objek. Sekarang kita lanjut ke contoh. Contoh pertama yaitu contoh daripada kalimat positif yaitu Dena had built a mall in 2015. Kita lanjut ke contoh kedua yaitu contoh kalimat negatif. Dena had not built a mall in 2015. Kita lanjut ke contoh ketiga atau contoh terakhir yaitu contoh kalimat interrogatif. Had Dena built a mall in 2015? So, alhamdulillah sudah selesai 6 pembahasan yang kita bahas tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dari saya. Maaf ya ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget subscribe, like and comment. Okay? Dadah. See you next time.